Bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dan kitab Walillahil Asmaul Husna fal biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julajil rahimahullah. Dan kita kemarin telah membahas tentang keutamaan atau urgensi mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa keutamaan ilmu itu syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu bergantung kepada keutamaan yang diilmui oleh ilmu tersebut. Kalau yang diilmuinya itu adalah zat yang paling mulia secara mutlak, maka ilmu yang mempelajari tentangnya adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Kemudian ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini merupakan aslul ilm, asal ilmu seorang hamba, yang dengan mengenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya ini mendatangkan hidayah yang lainnya. Sementara tidak mengilmui tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini menjadi sebab seseorang itu tidak mengetahui kebaikan-kebaikan untuk dirinya, sebab dia tidak mengetahui sebab-sebab kebahagiaan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Maka ini disebut dengan aslul ulum, pokok ilmu seseorang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19, la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang melupakan Allah, tidak mau mempelajari tentang Allah Ta'ala, tentang nama dan sifatnya, tentang syariatnya. Fa'ansahum anfusahum, Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka nggak tahu tentang apa yang maslahat untuk mereka, apa yang maslahat untuk dunia akhirat mereka, apa yang bisa menyempurnakan mereka nggak tahu. Ya, gara-gara mereka tidak mau berusaha untuk mengenal Allah Ta'ala dengan mempelajari namanya, sifatnya, dan syariatnya. Dan orang yang Anda nukilkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dia mengatakan la sa'adata lil ibad, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba, la sholaha lahum, tidak ada kebaikan, tidak ada kesolehan pada mereka, wala na'ima illa bi an ya'rifu rabbahum, kecuali dan tidak ada kenikmatan kecuali dengan mereka mengenal Rabb mereka. Wa yakunu huwa wahdahu ghayata matlubihim, dan menjadikan Allah dialah semata puncak dari pencarian mereka. Wa ta'aruf ilaihi qurrata a'yunihim, dan mengenal Allah Ta'ala inilah kebahagiaan mereka. Wa matafaqadu dzalika kanu aswa'a halan, dan jika mereka kehilangan hal tersebut, kehilangan dari pengenalan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala, maka jadilah mereka seburuk-buruk keadaan, lebih buruk keadaannya daripada minal an'am, daripada binatang ternak. Wa kanatil an'am atyabu isan minhum fil ajil wa aslamu akibatan fil ajil, dan keadaan binatang ternak itu lebih baik kehidupan dibanding mereka fil ajil, di negeri yang segera ini, yaitu di dunia, dan binatang ternak itu lebih selamat akibatnya dibanding orang-orang tadi fil ajil, di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan isi jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Cirinya seperti apa? Mereka punya hati, lahum qulubun la yafqahuna biha, tapi hati mereka itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata tapi matanya itu tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah.
Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak mengetahui dia punya Rob. Mereka bertasbih, yusabbihuna man fis samawati wa ard walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala, akan tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Ya. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Bahkan nanti di akhirat ya, keadaan mereka lebih buruk dari binatang ternak. Binatang itu ketika dikisos ya, yang tadinya yang bertanduk ya, akan diambilkan kisos untuk domba yang tidak bertanduk atas kedoliman yang dilakukan oleh binatang. Maka setelah itu kemudian Allah jadikan semuanya menjadi tanah. Orang kafir melihat itu, apa yang dia katakan? Ya laitani kuntu turaba. Wahai seandainya aku jadi tanah saja. Sudah beres sampai situ urusannya. Tapi mereka tidak. Mereka harus dihinakan, disiksa abadi di dalam neraka jahanam. Maka keadaan mereka itu binatang ternak aslam akibatan fil ajil, ya, lebih baik, lebih selamat ya akibatnya di akhirat dibanding orang-orang yang kafir. Makanya orang kafir disebutkan oleh Allah Ta'ala apa? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Nah, kemudian ya disebutkan ya, yang pertama apa? Urgensi mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang pertama apa? Nah, ya, jadi puncak ya, pencarian seorang muslim adalah untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala dan melihat wajah Allah Ta'ala. Dan itu tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan iman dan amal soleh. Dan iman dan amal soleh tidak mungkin teraih kecuali dengan ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal, dan ilmu yang paling asasi dan itu merupakan syatrul iman, setengahnya dari keimanan adalah ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tauhid dibagi dua, yaitu tauhid apa? Tauhid ilmi wal atau tauhid ma'rifah wal isbat. Yang kedua tauhid al-qasd wal iradah. Dan ini adalah satu bagian dari tauhid ma'rifah wal isbat yang terkandung dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Setengah keimanan. Dan pokok keimanan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keimanan yang lain itu cabang dari pokok keimanan ini. Dan tauhid asma wa sifat setengahnya dari pokok keimanan ini. Kemudian yang kedua apa? Nah, dia asal seluruh ilmu. Asal seluruh, karena seluruh ilmu itu semua yang maklumat ya itu hanya terbagi dua. Ima berbicara tentang ya ilmu ya, semua ilmu selain berbicara tentang Allah Ta'ala, maka itu hanya dua kemungkinan, ima berbicara tentang makhluknya atau berbicara tentang syariatnya. Dan semua maklumat tentang makhluknya dan syariatnya itu bersumber dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sumber ilmu. Barang siapa yang mengetahui tentang nama dan sifat, maka dia akan lebih mengetahui yang lainnya. Barang siapa yang tidak mengenal nama dan sifat, maka terhadap yang lainnya tentu dia lebih jahil, karena ini sumber ilmu. Ya. Yang ketiga apa? Nah, di dalam pengenalan terhadap Allah SWT
dengan nama dan sifatnya terdapat ziyadatun fil iman, penambahan keimanan, wal yakin, dan menambah keyakinan, wa tahqiqun lit tauhid, dan bentuk merealisasikan tauhid, wa tadzawuq li ta'mil ubudiyah, dan dengan mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala akan merasakan lezatnya ubudiyah, lezatnya beribadah kepada Allah SWT, ya, dengan menghadirkan makna dan asar-asar dari nama dan sifat Allah Ta'ala di dalam aktivitas ibadah kita, ya. Maka sekedar dengan pengenalan dia terhadap Rabbnya, itulah yang menentukan keimanannya. Bihasbi ma'rifatihi bi rabbihi yakunu imanuhu, yakunu imanahu. Sekadar dengan pengenalan dia kepada Rabbnya, maka itulah kadar keimanannya. Faqula majdada ma'rifatun bi rabbihi ijdada imanuhu. Semakin dia bertambah pengenalan dia terhadap Rabbnya, maka akan semakin bertambah keimanannya. Wa kullama naqasa, setiap kali berkurang pengenalan terhadap Rabbnya, maka berkurang pula kadar keimanannya. Maka kadar keimanannya itu berbanding lurus dengan kadar pengenalan dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, apa? Ya, orang yang berilmu tentang orang yang berilmu tentang Allah Ta'ala yang sesungguhnya, maka dia akan berdalil dengan apa yang dia ketahui dari sifat-sifat dan perbuatan Allah Ta'ala, atas apa yang Allah Ta'ala lakukan dan apa yang Allah syariatkan berupa hukum-hukum, ya. Li'annahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi, karena tidaklah Allah melakukan, tidaklah Allah menciptakan, tidaklah Allah membuat syariat kecuali itu sesuai, ya, dengan tuntutan nama dan sifatnya. Dan perbuatannya itu berkisar antara keadilan, karunia, dan hikmah. Kemudian yang kelima, apa? Nah, talazum wasik, ada keterikatan yang kuat antara sifat-sifat Allah Ta'ala dengan apa yang dituntut darinya berupa ibadah yang zahir dan batin. Di setiap nama dan sifat itu mengkonsekuensikan ibadah yang khusus. Contohnya, ya, ilmu seorang hamba akan keesaan Allah Ta'ala di dalam memberikan mudarat, menghilangkan mudarat, memberikan manfaat, esa di dalam pemberian, esa di dalam menahan, esa di dalam menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, maka ini akan membuahkan ubudiyah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuahkan ibadah yang lain berupa tawakal secara batin, dan juga mendorong seorang untuk menempuh, ya, konsekuensi tawakal itu, dan buah-buah dari tawakal itu dengan menempuh sebab, mengupayakan sebab, tapi tidak bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada yang menciptakan sebab. Kemudian yang keenam, apa? Ya, beribadah dengan nama dan sifat Allah Ta'ala memiliki pengaruh yang baik di dalam keselamatan hati, keselamatan akhlak, wasuluk, dan perilaku, ya. Jadi ini nanti setiap kali kita membahas tentang sebuah nama, nanti kita akan bahas apa buah dari mengimani nama tersebut. Maka di sana kita akan dapati, ya, dari setiap pembahasan itu ada buah-buah berupa tuntunan, anjuran untuk berakhlak yang sesuai dengan nama yang kita bahas, ya. Maka ini akan membuahkan akhlakul karimah, ya, yang memberikan pengaruh kepada hati dan juga kepada perilaku, ya. Kemudian yang ketujuh, kemarin sampai ketujuh, ya, apa?
Hah? Oh itu. Nah ini yang ketujuh itu yaitu mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala dan beribadah ya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya dengan nama-nama tersebut ya, nama dan sifat tersebut, yaitu dengan 3 jenis doa kemarin ya, doa masalah, doa usana, dan doa ibadah, maka akan membuahkan buah-buah yang baik di dalam sikap ya menghadapi musibah dan perkara yang dibenci, menghadapi kesulitan, maka akan membuahkan apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di balik musibah, di balik perkara yang tidak disukai terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunan, ditinggikan derajatnya, Allah hendak berikan pahala kesabaran ya, kemudian Allah hendak lebih mendengar doanya. Wa may yujibul mudhara idza da'ah, siapa yang mengijabah orang mudhar, orang yang kepepet apabila dia berdoa. Makanya orang kepepet yang kesulitan itu doanya itu makbul. Apalagi terdolimi, wah makbul lagi. Makanya hati-hati dengan doa orang yang terdolimi itu. Rasulullah bersabda, ittaqi dawatal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah engkau dari doanya orang yang terdolimi, karena tidak ada hijab penghalang antara doa dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya mustajab doanya. Kalau dia sudah sakit hati oleh kita, mengangkat tangannya ke langit, maka doanya mustajab. Kedolimin ini luar biasa ya, dampaknya besar, dan Allah akan segerakan balasannya di dunia. Rasul bersabda, babani mu'ajalani uqubatuhuma fid dunya al-baghi wal uquq. 2 dosa yang balasannya itu disegerakan di dunia. Al-baghi wal uquq, kedoliman dan durhaka kepada orang tua. Makanya untuk mendapati orang yang banyak berbuat zalim, orang yang durhaka kepada orang tua, hidupnya itu serba salah, dihimpit oleh banyak permasalahan. Itu diantara hukuman di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Jadi orang yang bangkrut ya, datang membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, tapi kemudian semuanya itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia dolimi. Kalau habis pahalanya, maka keburukan orang yang didolimi diberikan kepadanya. Inilah orang bangkrut sesungguhnya. Padahal dia datang membawa pahala yang banyak. Permasalahannya kita pulang mau bawa pahala apa? Belum ada jaminan. Maka jangan perberat lagi dengan kedoliman. Berat dolim itu. Kalau kita mendolimi seseorang itu sesaat saja. Makanya kalau kita ingin melampiaskan amarah kita, ingatlah kedoliman yang kita lakukan kepada seseorang itu sebentar. Kita marahin dia, mungkin dia sudah beberapa hari sudah lupa lagi. Tapi akibat dari apa yang kita lakukan itu terus menghantui kita sampai nanti hari kiamat, kecuali kita minta maaf kepadanya. Kalau kita tidak minta maaf kepadanya, terus itu. Dan hukumannya di dunia dan di akhirat. Di antara bahaya dari kedoliman apa? Kita dihalangi dari petunjuk. Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumal dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Penghalang hidayah di antara kedoliman. Banyak ya. Bahaya-bahaya dari kedoliman itu. Makanya ketika antum mau melampiaskan amarah, ini hati-hati ya. Ya. Kalau sebatas setimpal ya boleh. Tapi tetap yang terbaik adalah memaafkan. Karena khawatir kita justru melebihi ya, atas kedolimannya, maka itu menjadi kedoliman buat kita. Ya, kemudian sekarang yang ke-8. Fahmu ma'ani asma'illahi azza wa jal wa sifatihi
tariqun ila mahabbatillah wa ta'limihi wa rajaihi wal khaufi minhu. Memahami makna nama Allah Azza wa Jalla dan sifatnya, dan tatkala kita memahami tentang nama dan sifatnya kemudian kita meyakininya, ini ibadah tersendiri. Ini ibadah tersendiri. Jadi memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla beserta sifatnya, ini adalah jalan untuk mencintai Allah, mengagungkan, memuliakan dan takut kepadanya. Tidak ada jalan lain. Ini akan menghantarkan kita kepada mencintai Allah, mengagungkannya, berharap kepadanya, takut kepadanya dengan mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fidzalika yaqulul Izz Ibnu Abdissalam rahimahullah taala. Tentang hal tersebut berkata Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah taala, fahmu ma'ani asma'illahi ta'ala wasilatun ila muamalatihi bisamratiha minal khawfi war raja' wal muhabah wal mahabbah wa tawakkul wa ghairi dzalika min samrati ma'rifati sifat. Memahami mana-mana nama dan sifat Allah Ta'ala, memahami mana-mana nama-nama Allah Ta'ala, ya kalau memahami mana-mana ini terkandung di dalam sifat, adalah wasilah, ya, sarana untuk bermuamalah dengan Allah Ta'ala dengan buah-buah dari memahami mana-mana nama Allah Ta'ala. Jadi memahami nama-nama Allah Ta'ala ini merupakan wasilah untuk bisa bermuamalah dengan Allah Ta'ala dengan buah-buahnya tadi. Contoh misalkan kita mengetahui nama Allah Al-Alim, maka ini akan menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita hati-hati di dalam berbicara, berhati-hati di dalam berpikir, berhati-hati di dalam berbuat. Nah, ini buah-buah dari mengenal nama Allah Al-Alim. Maka kita akan bermuamalah dengan Allah Ta'ala dengan buah-buahnya tadi. Ya. Berupa rasa takut, berharap. Ya. Muhabbah ini rasa cinta yang didasari oleh, rasa takut didasari oleh cinta. Kalau kita itu apa? Kalau takutnya sahabat kepada Rasulullah SAW itu apa? Haibah, ya. Apa ya? Kewibawaan, ya, kewibawaan. Ya, saya takut yang didasari oleh cinta. Ya, kemudian mahabbah itu sendiri, tawakal dan selainnya dari buah-buah dari pengenalan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini buah yang ke-8. Jadi memahami mana nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifatnya, ini jalan untuk bisa mencintai Allah, mengagungkannya, berharap, takut kepadanya. Ya. Kemudian tasian yang ke-9. Inna fi tadabburi ma'ani asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi akbaru aunin ala tadabburi kitabillahi ta'ala haitsu amarana Allah azza wa jalla bi tadabburil Qur'an fi qouli subhanahu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat 29. Yang ke-9, sesungguhnya mentadaburi makna-makna nama-nama Allah azza wa jalla beserta sifatnya. Mentadaburi nama dan sifat Allah azza wa jalla ini, ya, memberikan bantuan yang sangat besar, sebesar-besar aun, bantuan, sebesar-besar bantuan untuk bisa mentadaburi kitab Allah, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Shad ayat 40 ayat 29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh keberkahan di dalamnya, agar supaya orang-orang yang berakal itu mentadaburi ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran. Dan kita tahu, ya, kalau
nama dan sifat Allah Ta'ala itu sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ini adalah merupakan bagian yang paling mulianya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu pokok bahasan itu ada 3. Yang pertama berbicara tentang Khaliq, yang kedua berbicara tentang makhluk, yang ketiga berbicara tentang ahkam. Ini pokok bahasan Al-Quran. Maka ketika Allah berbicara tentang Allah Ta'ala, ini bagian yang paling mulia, paling tinggi derajatnya. Makanya surat yang paling agung dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, karena terkandung di dalam nama dan sifat Allah Ta'ala. Ya, kemudian ayat yang paling mulia ayat kursi, di dalamnya berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai ya surat Al-Ikhlas disebutkan ta'dilu sulusal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran, karena di dalamnya itu murni berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasarkan pembagian tadi bahwa secara global pembahasan dalam Al-Quran terbagi kepada 3 pembahasan. Berbicara tentang Khaliq, yang kedua berbicara tentang makhluk, yang ketiga berbicara tentang ahkam. Dan surat Al-Ikhlas murni berbicara tentang Khaliq. Maka memahami mana-mana nama dan sifat Allah Ta'ala ini sangat membantu kita untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Bahkan disitulah gudang dari ilmu. Makanya berapa banyak ya Al-Quran ayatnya ditutup dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akan pasti ada korelasinya. Allah senantiasa tutup dengan nama dan sifat yang cocok dengan isi ayat yang disebutkan. Ya. Contoh ketika Allah Ta'ala berfirman, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alimah. Ini petunjuknya. Engkau adalah al awal, al akhir, al dhahir, al batin. Ya. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan dari awal sampai akhir ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya al awal al akhir ini peliputan zamaniyah, peliputan waktu. Tidak ada satu waktu pun dari awal sampai akhir kecuali diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-dhahir al-batin, ya, dhahir itu yang atas, batin yang bawah. Tidak ada sesuatu pun, ini peliputan makaniyah, tempat. Tidak ada satu alam pun, alam atas sampai alam bawah, kecuali semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gak ada yang luput dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, seperti itu, ditutup dengan nama atau sifat yang sesuai dengan isi ayat. Disitulah gudangnya ilmu. Maka kalau antum membaca Al-Quran tanpa memahami mana-mana tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, antum kehilangan poin yang paling agung di dalam Al-Quran. Poin yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di dalam Al-Quran. Rugi. Ya. Pada ketika Allah Ta'ala berbicara tentang dirinya, Allah sebutkan tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, inilah bagian yang paling penting dalam Al-Quran. Bagian yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan tujuan kita diciptakan selain untuk beribadah kepada Allah, untuk apa? Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keberapa? Yang ke-10. Al-ilmu bi asma'illahi azza wa jal wa sifatihi yazra'u fil qalbi al-adaba ma'allahi ta'ala wal haya'a minhu. Ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini akan menumbuhkan di dalam hati berupa apa? Adab bersama dengan Allah Ta'ala dan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan menumbuhkan adab yang baik bersama Allah Ta'ala dan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bagaimana tidak ya, semakin kita tahu tentang Allah Ta'ala, tentang kebaikan-kebaikannya, ini akan membuat kita rasanya malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu berlimpahnya kebaikan Allah kepada kita, sementara begitu sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan seringkali kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk bermaksiat kepadanya. Ya, ini membuat kita malu.
Berbicara tentang adab, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, innal adaba ma'allahi tabaraka wa ta'ala huwal qiyamu bidinihi wa ta'addab biadabihi zahiran wa batinan. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya adab bersama Allah tabaraka wa ta'ala yaitu menegakkan agamanya. Ini adab kepada Allah Ta'ala. Karena agama ini sudah membahas 3 macam adab. Adab itu ada 3 macam. Pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada diri sendiri, yang ketiga adab kepada orang lain. Maka untuk bisa beradab kepada Allah dengan adab yang baik, menegakkan agama ini. Yang dengannya terpenuhi ketiga hak, ya Allah, diri sendiri dan orang lain. Ya, dan beradab ya dengan adabnya, dengan adab agama ya, zahiran wa batinan. Karena mengenal Allah pun mencakup ini, mengenal namanya, sifatnya dan syariatnya. Jangan sampai kita mencintai Allah, mengagungkan Allah, tapi kita nggak tahu syariatnya. Kita tidak mengetahui apa yang disukai Allah, apa yang dibenci Allah. Sehingga bisa jadi sangat memungkinkan kita mengatakan kita mencintai Allah, tapi kita meninggalkan apa yang dicintai oleh Allah, bahkan kita melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Penting kemudian untuk mengetahui syariatnya, mengetahui apa yang disukai Allah, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan tegak adab ya, kecuali dengan mengenal Allah Ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, syariatnya, dan menegakkan syariatnya. Dan beradab ya dengan adab yang ada pada agamanya secara zahir maupun batin. Maka ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Orang yang bagus adabnya kepada Allah ini akan mendorong dia untuk bagus adabnya kepada dirinya dan juga kepada yang lain. Bahkan adab kepada Allah, pengenalan dia kepada Allah dengan nama dan sifatnya, ini sumber dari adab. Karena manusia yang Allah paling cintai adalah manusia yang berakhlak sesuai dengan sifat-sifat yang mulia yang ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Maka manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang memiliki sifat rahmah. Ar-Rahman, innallaha rahman ar-rahim yuhibbur ruhama, mencintai orang-orang yang penyayang. Ya. Innallaha jawad, sungguh Allah yang maha dermawan. Yuhibbul ajwad, mencintai orang-orang yang dermawan, seperti itu ya. Maka tatkala kita baik dan lain sebagainya ya bukan masalah ini mah karakter saya, kebiasaan saya, bukan, tapi yang menjadi niat awal saya melakukannya untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memungkinkan dia untuk ikhlas di dalam akhlaknya, dalam bermuamalahnya. La yastaqimu, nah kemudian dibahas kata beliau, la yastaqimu li ahadin qat al adabu ma'allahi illa bi salasati asya, dan tidak akan lurus sama sekali, gak akan lurus adab salah seorang bersama dengan Allah Ta'ala kecuali dengan 3 perkara. Akan lurus adabnya kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi, pengenalan dia terhadap nama dan sifatnya. Bagaimana kita akan bermuamalah dengan baik, dengan penuh adab kepada Allah Ta'ala kalau kita tidak mengenal nama dan sifatnya. Maka ini syarat yang pertama untuk bisa beradab yang baik kepada Allah Ta'ala, mengenal nama dan sifatnya. Yang kedua, ma'rifatuhu bidinihi wa syar'ihi wa ma yuhibbu wa ma yakrah. Yang kedua, mengenal agamanya dan syariatnya, mengetahui apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Ya. Mengenal agamanya, syariatnya, dan mengetahui apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci. Yang ketiga, nafsun musta'iddah qabilah layyinah mutahayyinah liqabulil haq ilman wa amalan wa halan wallahul musta'an. Yang ketiga adalah disiapkan jiwa musta'iddah, siapkan jiwa yang siap sedia, siapkan jiwa yang siap sedia,
qabilah yang siap untuk menerima, layyinah yang lembut, bukan hati yang kasar yang keras, mutahayyi'ah hati yang betul-betul sudah siaga, ya sudah siap liqabulil haq untuk menerima kebenaran. Jadi kita harus siapkan apa? Jiwa yang musta'iddah, jiwa yang siap, qabilah, ya, menerima kebenaran, layyinah jiwa yang lembut, mutahayyi'ah ya mirip dengan musta'iddah, ya. Siap merespon, ya, siap menerima kebenaran baik secara ilmu, amalan dan halan, kondisi. Wallahul musta'an. Allah lah tempat memohon pertolongan. Itu buah yang keberapa? Ke-10. Ke-11. Al-ma'rifatu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi tubsirul abda binaqaisi nafsihi wa uyubiha wa afatiha fa yatajahid wa yatajahad fi islahiha. Mengenal Allah Ta'ala dan mengenal nama dan sifatnya, ini menjadikan hamba itu bisa melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Menjadikan hamba tersebut melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Semakin dia mengenal akan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala, akan semakin tahu dia akan kebodohan dirinya. Semakin dia mengenal kekayaan Robnya, sempurnanya kekayaan Robnya, dia akan melihat kefakiran dirinya. Ya. Semakin mengenal akan kekuatan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin melihat kelemahan dirinya. Seperti itu. Jadi dengan mengenal Allah Ta'ala, mengenal nama dan sifatnya, akan menjadikan manusia itu, seorang hamba itu melihat kekurangan-kekurangan dirinya, melihat aib-aib dirinya, melihat penyakit-penyakit yang ada pada dirinya, maka dia berusaha untuk memperbaikinya. Ya, bukan dibalik. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal Allah, itu nggak ada. Tapi barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya. Wa fi dzalika yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pada hal tersebut alhamdulillah. Nah, pada hal tersebut Imam Ibnu Qayyim berkata, arkanul kufri arba'atun, rukun kekufuran itu ada 4. Rukun kekufuran itu ada 4. Ya. Yang pertama al-kibru, kesombongan. Ini rukun kekufuran. Al-kibru ini yang menimpa siapa? Syaitan, iblis. Makanya dia kafir, gak mau beriman, tidak mau tunduk dengan perintah Allah karena kesombongan. Begitu juga dengan siapa? Fir'aun. Begitu juga dengan siapa? Abu Jahal. Tahu ini benar, tapi karena kesombongannya, hasadnya. Ya. Abu Jahal, kemudian siapa? Abu Lahab. Nah, ini kesombongan para pembesar kafir Quraisy. Yang kedua, hasad. Ini yang terjadi juga pada iblis. Ya. Dia kafir karena hasad. Juga siapa? Abu Jahal. Karena dia kata bahwa ketika ditanya bagaimana dengan Muhammad, benar, dia membenarkan. Akan tetapi kata dia, dari dulu Bani Mahzum, yaitu kabilah dia, dan Bani Abdul Manaf, yaitu kabilahnya Rasulullah SAW, dari dulu itu selalu bersaing dalam kebaikan. Asalnya bagus, bersaing di dalam kebaikan. Kalau Bani Abdul Manaf memberikan makanan, minuman kepada jamaah haji, maka Bani Mahzum pun sama, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi lihat bagaimana setan itu masuk
lewat pintu apa? Hasad. Maka kata dia, kalau sekarang di Bani Abdul Manaf ada seorang nabi, sementara di Bani Mahzum tidak ada nabi, maka kalau misalkan Abu Jahal itu dia beriman kepada Rasulullah SAW, maka persaingan di antara dua kabilah ini dimenangkan oleh Bani Abdi Manaf. Kabilah dia kalah, makanya dia nggak mau beriman. Makanya dia disebut Abu Jahal, namanya Hisam. Di nama kunyahnya Abul Hakam. Dia orang pandai. Kalau kabilahnya ada perselisihan, maka datang kepadanya, dia memutuskan. Orang pandai, tapi Rasul menyebutnya Abu Jahal. Dan memang ya semua orang kafir itu adalah jahil. Seperti tadi yang disebutkan. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka lebih buruk dari binatang ternak. Ya. Kemudian al-ghadab, kemarahan. Kemarahan. Ya. Afwan. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin ya. Al-kibru yamna'uhu al-inqiyad. Kesombongan itu menghalangi dia dari ketundukan. Kesombongan itu menghalangi dia dari ketundukan. Seperti apa yang terjadi pada siapa? Setan, ya, iblis, Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Hasad yamna'uhu qabulan nasihah ya wa badlaha. Hasad itu menghalangi seseorang dari apa? Menerima nasihat. Apalagi nasihatnya datang dari orang yang dihasadi. Atau dia tidak mau menasihati orang yang dihasadi. Itu gara-gara hasad. Kemudian ghadab yamna'uhu al-adl. Marah itu menghalangi dia dari keadilan. Sehingga tatkala kebenaran datang dari orang yang dia benci, yang dia suka, dia tidak bisa menimbang dengan adil. Ya. Kemudian yang keempat apa? Syahwat. Ya, syahwat. Yamna'uhu at-tafarrug lil ibadah. Syahwat ini menghalangi dia dari fokus untuk beribadah. Menghalangi dia dari fokus untuk ibadah. Kamu ke orderan sedang banyak. Wah, itu membuat dia terganggu ya. Fokus ibadahnya itu terganggu. Sampai teman anak itu ngomong kalau menjelang hari raya Idul Fitri itu biasanya orderannya itu sampai ribuan. Sampai-sampai dia katakan dia produksi baju itu dari pada subuh sampai jam 2 malam. Irhaq di ibadah. Tapi itu memang siklusnya setahun sekali. Memang ramai nanti di bulan Ramadan. Nah, itu ujiannya. Syahwat ya. Syahwat itu menghalangi seorang untuk fokus dalam ibadah. Maka kalau sudah hancur rukun syahwat ini akan memudahkan dia untuk bisa sabar, afaf, ya, merasa cukup, dan membantu dia untuk fokus dalam ibadah. Itu rukun kekufuran. Wa man sya'u hadhil arba'ah min jahlihi bi rabbih wa jahlihi bi nafsihi. Dan sumber
empat perkara ini disebabkan karena kebodohan dia terhadap Robnya dan kebodohan dia terhadap diri sendiri. Empat rukun kekufuran tadi sumbernya itu karena kebodohan dia terhadap Robnya dan kebodohan dia terhadap diri sendiri. Padahal tadi apa? Pengenalan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya menjadikan dia mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya. Jadi tetap sumbernya itu dari mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala. Fa'innahu law arafa rabbahu bisifatil kamal, sesungguhnya dia seandainya dia mengenal Robnya itu dengan sifat-sifat kesempurnaan, wa na'util jalal dan sifat-sifat keagungan, wa arafa nafsahu bin naqaisi wal afati lam yatakabbar, dan dia mengetahui akan dirinya dengan kekurangan-kekurangan dan penyakit-penyakit yang ada pada dirinya, kekurangan pada dirinya, aib-aib pada dirinya, maka dia tidak akan sombong. Maka ini sebab kenapa orang sombong, karena dia tidak mengenal Allah dan tidak mengenal dirinya. Dia tidak mengenal bagaimana kebesaran Allah, bagaimana keagungan Allah Ta'ala, dan dia tidak tahu akan kekurangan-kekurangan dirinya, maka ini menimbulkan sifat sombong. Kalau seandainya dia mengenal Rabbnya dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifatnya yang agung, dan mengenal dirinya dengan kekurangan-kekurangan dan aib-aibnya, maka dia tidak akan sombong. Walam yaghdab, dan tidak akan marah. Walam yahsud ahadan, dan dia tidak akan hasad kepada seorang pun, ala ma'atahullah, atas apa yang Allah berikan kepadanya. Fa inal hasad fil haqiqah naun min mu'adatillah, karena sesungguhnya hasad pada hakikatnya itu satu jenis dari bentuk mu'adatullah, bentuk menentang Allah. Ketika kita hasad itu adalah itu bentuk menentang Allah Ta'ala, tidak terima dengan keputusan Allah Ta'ala. Fa innahu yakrahu ni'matallah ala abdihi wa qad ahaballah wa qad ahabbahallah, karena sungguhnya dia benci nikmat Allah atas hambanya, padahal Allah itu sungguh mencintainya untuk memberikan kepada hambanya. Dia benci Allah memberikan nikmat kepadanya, padahal Allah menginginkan untuk memberikan kebaikan itu kepada hambanya. Wa ahaba zawalaha anhu wallahu yakrahu dzalik, dan dia menginginkan agar supaya nikmat itu hilang pada diri orang yang dihasadinya, sementara Allah Ta'ala tidak suka kalau nikmat tersebut hilang pada diri orang tersebut. Maka ini bentuk penentangan kepada Allah Ta'ala. Dia seolah mengatakan Allah itu tidak adil, Allah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa Allah berikan nikmat kepada dia? Makanya orang hasad itu dia fa'il fi manzilatil maf'ul. Dia itu pelaku tapi seolah-olah seperti objek penderita. Padahal dia pelaku, dia yang hasad. Lihat tetangganya dapat mobil, panas dingin. Padahal dia pelaku, dia itu yang berbuat dolim. Tapi fi manzilatil maf'ul, seperti orang yang didolimi. Coba tiba-tiba panas dingin gitu kan. Ya. Sedih dia. Ya. Fahuwa mudadun lillahi fi qada'ihi wa qadrihi wa mahabbatihi wa karahatihi. Maka ini itu bentuk mudad, bentuk penentangan kepada Allah di dalam qada'nya, di dalam ketetapan Allah, takdirnya. Menentang Allah atas apa yang Allah cintai dan Allah benci. Harusnya seorang hamba itu kecintaan dan kebencian itu mengikuti Rabbnya. Itu yang benar. Makanya salasun man kuna fihi wajadah halawatal iman. 3 perkara, kalau 3 perkara tersebut ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama apa? Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi keduanya. Yang kedua, la yuhibbul mar'a illa lillah.
Yang kedua yang kedua mencintai seseorang itu karena Allah. Jadi kecintaannya itu bukan karena masalah dunia, bukan. Karena dia baik kepada saya, bukan hanya itu saja, tapi yang lebih jadi penilaian apa? Dia itu orang yang taat kepada Allah atau tidak. Semakin dia taat kepada Allah, kita semakin cinta. Dan itu tidak mudah. Ya. Kemudian ayakrahu ayyuqdhafa finnar bada'an qadahullahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Analkub ya. Apa? Ayakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ini gambarannya orang yang asalnya kafir masuk Islam. Karena orang yang kafir itu kemudian dia masuk Islam, sangat mungkin dia untuk kembali kepada kekufuran. Karena dia sudah merasakan nikmatnya di kekufuran tersebut. Sebagaimana orang yang ahli maksiat ketika dia bertobat, itu sangat mungkin untuk kembali kepada maksiatnya. Beda kalau orang yang belum mengenal maksiat tersebut, itu lebih mudah bagi dia untuk melepaskannya. Tapi orang yang sudah merasakannya, itu mungkin untuk kembali. Seperti perokok ya, itu sangat mungkin untuk kembali. Ya, maka orang tersebut dia meletakkan kebenciannya itu mengikuti kebencian Allah Ta'ala. Karena Allah membenci kekufuran, maka dia pun benci dengan kekufuran. Maka yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya, ya lebih dia cintai Allah dan Rasul, lebih dicintai melebihi dari selainnya, bahkan melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri. Yang kedua, konsekuensi dari mencintai Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai. Maka kecintaannya itu mengikuti kecintaan Rabbnya. Yang kedua, dia membenci apa yang Allah benci. Konsekuensi cinta kepada Allah, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Orang seperti inilah yang akan merasakan lezatnya iman. Sementara orang yang hasad kebalikannya. Dia membenci dan mencintai dengan hawa nafsunya. Allah menginginkan memberikan nikmat kepada dia justru membencinya. Dia menginginkan hilang nikmat tersebut. Padahal Allah menginginkan orang tersebut mendapatkan nikmat. Kebalikannya orang hasad ini. Maka sungguhnya hasad itu satu jenis dari penentangan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian buah yang keberapa? Ke-12. Al-athar sayyi'ah wa nata'ij wa khimah alati tantaju min faqdil abdi li ma'rifati asma'illahi ta'ala wa sifatihi wa adami fahmihi laha wa tadabburiha wa ta'abbud lillahi ta'ala biha. Ada pengaruh yang buruk, hasil yang tidak baik, yang buruk, yang dihasilkan dari kehilangan seorang hamba terhadap pengenalannya terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi tidak adanya pengenalan terhadap nama dan tidak adanya pengenalan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala ini memiliki dampak yang buruk. Ya. Dan juga tidak adanya pemahaman dia terhadap nama dan sifat, mentadaburinya, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan nama dan sifat tersebut, ini memiliki dampak yang buruk. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, asaru hadzal faqdi au dha'fihi, ya. Beliau menjelaskan pengaruh dari kehilangan hal tersebut atau lemahnya dia terhadap pengenalan terhadap nama dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengaruhnya apa? Kata beliau, ayyu syai'in arafa man lam ya'rif fillaha wa rasulah wa ayyu haqiqatin adraka man fatathu hadhil haqiqah wa ayyu ilmin aw amalin hasala liman fatahul ilmu billahi wal amalu bimardatihi wa ma, ya,
wa ma'rifatit tariqil musilati ilaihi wa ma'alihi ba'dal wusuli ilaihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, akibat dari tidak mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala, tidak mentadaburinya, tidak beribadah dengannya, kata beliau, pengetahuan apa yang diketahui orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya? Apa sih yang dia tahu? Sehebat apa yang dia tahu orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya? Hakikat apa yang bisa dia dapat dari orang yang kehilangan hakikat ini? Ilmu dan amal apa yang dihasilkan oleh orang yang kehilangan ilmu tentang Allah dan beramal ya yang sesuai dengan diridhoi Allah Ta'ala ya, dan ilmu dan amal apa yang bisa dihasilkan orang yang tidak mengetahui jalan yang akan menyampaikan kepadanya, menyampaikan kepada keridhaan Allah Ta'ala. Orang yang tidak mengetahui tempat kembalinya setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengetahui tentang ilmu agama, tidak mengetahui mau kemana perjalanan dia, kira-kira sakumaha ilmuna. Meskipun dia mungkin ngacaprak ngomong tentang masalah dunia itu sesuatu yang sangat remeh. Dia kehilangan ilmu yang begitu agung. Ma'rifat apa? Pengetahuan apa yang diketahui orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya? Ya. Orang yang tidak mengenal tentang jalan untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak mengenal dan beramal sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya. Sehebat apa sih ilmunya? Sehebat apa pengetahuannya? Hanyalah perkara yang remeh. Ya. Kemudian beliau mengatakan, inna hayatal insan bihayati qalbihi wa ruhihi. Sesungguhnya kehidupan manusia itu bergantung kepada kehidupan hati dan ruhnya. La hayata liqalbin illa bima'rifati fatirihi wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdah. Tidak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan mengenal penciptanya, mencintainya dan beribadah kepadanya saja. Wal inabah ilaihi, dan kembali kepadanya, wa tuma'ninah bidzikrihi, dan merasakan tuma'ninah, ketenangan dengan mengingatnya, dengan berzikir mengingatnya. Ya. Wal unsi biqurbihi, dan merasa betah untuk senantiasa qurb kepadanya. Wa man faqada hadhil hayata faqadal khaira kullah. Barang siapa yang kehilangan kehidupan yang seperti ini, sungguh dia telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Walau ta'awwadhu anha ma ta'awwadhu fid dunya, meskipun ya dia mengganti semua itu dengan apa yang dia ganti ya di dunia, itu tidak akan tergantikan. Sungguh dia telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Pengetahuan apa? Hakikat apa yang diraih oleh mereka? Amalan apa yang bisa diraih oleh mereka? Antum bisa saksikan orang-orang seperti ini hanyalah tertipu dengan dunia. Gak ada kebaikannya. Ya. Seandainya kebaikannya itu hanya sekedar kebaikan dunia saja. Padahal ada sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang lebih nikmat. Ya. Makanya dinukil oleh Ibnu Qayyim perkataan para salaf, masakinu min hadhihi dunya man kharaju fiha wa madzaku ma atyaba fiha. Orang-orang miskin dari penghuni dunia itu adalah orang-orang yang keluar dari dunia tanpa merasakan apa yang paling baik yang ada di dunia. Ketika ditanya ma'atyabu fiha atau ma'atyabu fid dunya, apa yang paling baik yang ada di dunia, bukan mobil sport, bukan rumah yang megah, bukan wisata kuliner yang terbaik itu. Yang pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah.
Sungguh miskin dia meskipun dia orang kaya. Kalau dia tidak merasakan apa yang paling lezat, yang paling baik yang ada di dunia, yaitu mengenal Allah. Yang kedua, wattauhiduhu, mentauhidkan Allah. Sehingga dia menjadi orang yang paling merdeka. Inilah orang merdeka. Karena tauhid itu